Nah, pada pembahasan sebelumnya atau pembahas part trigonometri sebelumnya, gue udah bahas tentang ini ya, apa namanya, perbandingan ini ya, perbandingan ini trigonometri gitu ya, trigonometri gitu ya. Nah, part sebelumnya itu gue bahas tentang sudut istimewa gitu, sudut istimewa. Di mana sudut istimewanya itu berkisar antara 0 derajat sampai 90 derajat gitu. Nah, jadi pada video kali ini, pembahasan kali ini, gue akan bahas tentang sudut antara lebih dari 90 derajat ya. Di atasnya ini dong ya, jelas ya. Sampai 360 gitu, sampai satu putaran penuh. Kalau misalkan lebih dari 360 ya udah. Jadi di sini 0 tarik ya kan. 0 tarik, muter lagi kan. Ya sama aja bohong gitu ya. Nanti ujungnya ngulang-ngulang lagi kan. Nah, tapi sebelum itu, lebih lanjut gue mau jelasin tentang konsep ini nih, namanya konsep kuadran gitu ya. Konsep kuadran. Nah, konsep kuadran ini apa sih gitu kan? Jadi, prinsip dari konsep kuadran itu adalah dia merupakan suatu daerah. Maksudnya apa sih daerah? Ya udah, kan tadi kan gue bahas dari kan gue udah bahas ya 0 derajat sampai 90 derajat. Dan kali ini gue akan bahas sampai 360 derajat ya. Nah, dari 0 sampai 360 derajat itu dia tuh terbagi menjadi daerah-daerah gitu ya. Dan daerah inilah yang kita sebut sebagai kuadran gitu. Nah, inilah gambar kuadran ya. Gue udah gambar ya. Jadi ini ada X ya kan. Dan ini ada Y gitu ya. Dimana X itu horizontal dan Y itu tuh vertikal ya. Sama kayak apa garis umumnya ya. Kalau kita gambar sumbu X sama sumbu Y. Nah, di sini itu ada 4 bagian ya. Di sini ada 4 bagian. Jadi yang pertama itu adalah kuadran 1. Nah, di sini nih, di sini namanya kuadran 1. Ya, 1 ya. Karena kita ngitungnya itu dari sini kita muter lagi gitu. Jadi inilah yang kita prinsipnya gitu. Jadi 0 derajat sampai 90 derajat. Makanya tadi kenapa gue bilang kalau itu 0 tuh dari sini ke sini gitu. Ke 360 nanti juga gitu, nanti muter gitu. Jadi berlawanan sama arah jarum jam gitu ya, berlawanan gitu. Nah, gimana kalau yang di sini? Kalau di kayak gimana kalau di sini? Kalau di sini kan ini apa? Kuadran 2 namanya ya. Setelah satu ya 2 dong, ya kan? Dah, berapa nih besar sudutnya? Ya udah. Ini kan dari sini ke sini bertambah 90 derajat ya. Ya udah kalau di sini ke sini tambah lagi 90. Berarti yang pertama 90 derajat tadi itu ditambahin 90. Berarti berapa? 180 ya, gitu. Nah, coba dari sini ke sini muter lagi kan. Nah, ini muternya 90 derajat ya udah. Berarti dari 180 derajat sampai 270 derajat. Apa ini? Oh, ya udah ini kuadran 3 gitu. Nah, terakhir dari sini ke sini. Berapa nih? Dari sini ke sini. Yaudah, berarti 270 tambah lagi 300 sampai lagi 90 jadinya 360 derajat gitu ya. Jadi 270 sampai 360 derajat ya. Ini kuadran 4 gitu. Jadi kita punya 4 kuadran ini. Ya udah, jadi kalau lebih dari 360 gimana? Balik lagi ke kuadran 1, nanti muter lagi seterusnya kan. Jadi ujung-ujungnya mau ratusan derajat pun, ya udah 4 kuadran ini doang patokannya. Gitu ya. Nah, sekarang gue mau jelasin ya kalau misalkan nih, apa namanya? Ini ya. Kondisi ketika si segitiga nanti kita terapinnya kan pakai segitiga dong, trigonometri ya. Kita terapin di kuadran 1 dulu gitu. Jadi gua hapus semuanya. Ini kuadran 1 ya, kanan atas ini ya. Nah, oke, jadi segitiganya kita gambar set. Ya, dengan ini anggap aja A, ini B dan C dan dia memiliki sudut alfa. Jangan alfa deh. Yang enak aja theta. Kemarin kan udah pakai alfa ya. Theta gitu ya. Nah, kita lihat di sini pada kuadran 1 itu kan 0 sampai 90. Ya kan? Dan gua udah bahas itu sudut istimewa juga dari 0 sampai 90. Nah, ya udah pakai konsep biasa berarti ya. Jadi berarti berapa nih nilai dari sin alfa, cos alfa, tan alfa ya. Jadi masih biasa lah ya. Jadi gini ya, pada kuadran 1 nilai berapa nilai dari sin alfa, cos alfa dan tangen alfa gitu ya. Oke. Berapa nilainya gitu ya. Ya udah, pakai prinsip aja. Sin itu kan depan bagi miring ya.
depan bagi miring ya kan, A per C gitu kan, depan sudut bagi sisi miring. Sehingga kita dapat sin alfanya adalah A per C gitu ya. Nah, sedangkan untuk cos alfanya kita lihat ya udah bawah bagi miring gitu kan. Bawah bagi miring. Ya kan? Yang bawah sudut dibagi miringnya sudut gitu ya. Bagi sisi miring ya udah. Berarti besar dari cos alfa itu adalah B per C gitu ya. Nah, sedangkan nilai dari tangan alfa itu besarnya ya udah depan bagi bawah ya. Gitu. Jadi besarnya adalah A per B gitu, A per B. Nah, coba kalian lihat, kalian pakai logika aja. Jadi kan A-nya kan di sini. Itu artinya si A ini ada di sumbu Y yang atas gini, sedangkan yang B sini itu berada di X. X positif ya, X kanan gitu ya. Y atas sama X kanan. Jadi artinya nilai dari nilai dari si A sama B-nya dua-duanya positif gitu. Sehingga C-nya juga positif ya. Ya sebenarnya sama aja ya kalau misalkan pakai teorema Pitagoras A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat gitu kan. Ini kan positif, ini positif, ini positif kan. Ya sebenarnya negatif dikuadratin positif gitu kan. Nah, sehingga nilai dari ini ya, nilai dari C itu akan selalu positif gitu ya. Nah, di sini AB-nya positif, makanya nilai semuanya ini bernilai positif gitu. Jadi kuadran 1 positif untuk sin, cos dan tan gitu ya. Lalu gimana kalau misalkan di kuadran 2 ya, di sini gitu ya. Jadi gue udah siapin segitiganya di sini ya. Gue udah siapin. Coba kita gambar ya. Jadi gue ceritanya gambarnya pakai warna apa ya? Hijau aja lah, hijau tua ya. Set gitu ya. Di sini alfa ya kan? Kita sama ini A, di sini B, ini C gitu ya. Yaudah. Berapa nih di kuadran 2? Nah, kalau kalian lihat ya, ini kan ada di kuadran 2 di mana kuadran 2 itu berkisar antara berapa? Antara 90 derajat sampai 180 derajat kan sesuai yang gue omongin tadi ya. Gue mau jelasin tentang sudut yang lebih dari 90 derajat gitu. Makanya kalau kita tarik dari sini ya, pakai ungu ini ya, gue tarik ke sini. Berapa nih besarnya nih? Nah, besarnya itu sebenarnya adalah 180 derajat. Ini kan full. Cuman ada yang ngalangin ini si alfanya ini dikurang alfa, makanya mentoknya sini sampai sini doang gitu. Ya, cuma mentok sampai batasnya gitu, batasnya si alfa. Nah, yang inilah yang kita pakai di kuadran 2 gitu. Jadi berapa besar dari besar dari nilai dari sinus cos dan tan itu dari 180 min alfa. Ini 180 min alfa dan ini 180 min alfa. Ini derajat-derajat semua ya. Ya, berapa nih? Nah, coba kita lihat. Nah, di sini kasusnya A sama tuh beda nih. Nah, C itu bakal selalu positif ya kalau di sini ya. Yaudah, kita lihat A-nya kan di atas sini kan, di Y sini kan. Nah, sedangkan si B ini di kiri. Kalau di kiri artinya si B nilainya apa? Negatif ya kan, sedangkan positif lagi. Oke, nilainya negatif gitu. Sedangkan A ini Y kan ya di atas kan, berarti dia kan positif gitu. Oke. Coba pakai prinsip sebelumnya. Pakai alfa yang di sini ya. Sin alfa. Sin alfa adalah A bagi C, depan bagi miring. Positif bagi positif tuh ya, berarti hasilnya adalah positif. Positif dari apa? Ya udah A per C kan. Tadi kan definisi tadi ya, ini ya. Nah, sin alfa tuh A per C, di sini positif bagi positif. Jadi, ternyata nilai dari 180 min alfa untuk sini ya adalah sin alfa gitu, yang A per C tadi. Nah, sekarang gimana kalau misalkan nilai dari cos? Nah, cos ini adalah B per C ya. B per C nih, B per C gitu kan. Nah, di sini B per C. Tapi nilai B-nya negatif bagi positif. Negatif, berarti nilai dari B per C ini adalah negatif gitu ya. Negatif ini. B per C kan tadi kan cos alfa. Maka nilai dari cos 180 derajat min alfa
itu adalah minus dari cos alfa. Gitu ya. Gimana kalau tan? Nah, tan coba kita lihat. Udah, berarti A per B gitu kan. Depan bagi bawah. Positif bagi negatif di sini. Berarti hasilnya adalah negatif dari tan. Makanya ini juga negatif dari tan alfa. Nah, ini unik nih. Jadi kalau kita lihat ternyata kuadran 2 ini positif hanya untuk sin alfa gitu ya. Yang lainnya kan negatif cos sama tan ya. Gitu. Sekarang gimana kalau kita kuadran 3? This is di kuadran 3 ya. Jadi kita gambar set set gitu ya. Aduh, kekecilan. Coba gedein lagi. Set set. Nah, mantep. Jadi kita ini A ya kan, di sini A ya kan. Tegap sini ya. Kalau sini B ya kan. Ini B ya. Nah, ini C, sisi miring gitu ya. Nah, sekarang kita tentuin positif negatif dulu ya. Nah, C selalu positif, oke? Seperti yang gue bilang tadi ya. Nah, A ini kan sekarang kasusnya di sini ya, di Y bawah sini ya. Di Y bawah sini. Jadi kesimpulannya si A ini positif atau negatif di bawah? Ya negatif toh. Sedangkan B juga ini nih. Wow, ternyata si B ini kiri gitu. Makanya nilai B ini negatif. Oh, ternyata A sama B-nya negatif gitu ya. Nah, lalu kita coba ambil sudutnya. Kan dari sini ke sini itu 180. Nah, dan ada sesuatu yang nyempil di sini nih. Nyempil di sini nih alfanya ini kan. Nah, jadi ternyata besar sudutnya untuk di kuadran 3 itu adalah 180 plus alfa gitu ya. 180 plus alfa gitu ya. Nah, jadi kita pakai patokannya 180 plus alfa. Coba ini gue berkuadran 3 ya. Berapa besar dari nanti sin, cos, dan tangen untuk 180 plus alfa. Di sini 180 plus alfa. Di sini juga 180 plus alfa gitu ya. Nah, coba kita lihat. Ternyata kalau kita lesin ya, itu kan A per B, A per C ya, depan bagi miring ya. Nah, A-nya negatif. C-nya juga C-nya positif selalu ya. Bahkan negatif bagi positif adalah negatif gitu kan. Nah, ternyata sin dari 180 plus alfa itu adalah minus dari sin. Ya udah, definisi A per C tadi apa? Sin alfa gitu ya. Tapi negatif, tapi versinya negatif gitu. Sedangkan nilai dari cos, coba kita lihat. Cos itu kan B per C ya. B per C kita lihat ternyata B-nya nilainya negatif nih. Ya kan? C-nya nilainya positif selalu ya. Maka negatif dibagi positif itu hasilnya negatif. Makanya kenapa cos 180 plus alfa itu nilainya kan negatif dari cos alfa gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau nilai tan? Tan ya udah, berarti tan itu kan apa namanya? Ini ya. Tan itu depan bagi bawah ya. Untuk alfa ya, berarti depannya alfa bagi bawahnya si alfa, ya kan? Depan bagi bawah A per B ya. Negatif bagi negatif nih kasusnya. Berarti hasilnya positif ya. Sehingga nilai tan dari 180 plus alfa itu adalah tangen alfa. Nah, ini menarik nih ya. Karena pada kuadran 3 itu positif untuk nilai tangen dari alfa gitu. Yang ini ya maksudnya tangen gitu ya. Positif untuk tangen. Gitu ya. Kalau tadi kuadran 2 positif untuk sin, di sini positif untuk tan gitu ya. Coba terakhir. Next. Gua gambar coba jadi segitiga nih set gitu ya. Aduh, ininya. Nah, oke, gua ulang ya. Set kita samain ini A, ini B-nya aduh mentok lagi ya. C gitu ya. Pokoknya kalian bisa bedain segitiga biru sama segitiga hijau ya. Nah, alfanya di sini sama aja. Oke. Coba kita lihat. C-nya selalu positif, oke. C-nya selalu positif. Nah, A-nya kan di bawah sini ya. Y bawah nih, berarti dia bernilai negatif gitu ya. Sedangkan B di X kanan nih. X kanan berarti B-nya positif gitu ya di sini nih. Kan kanan ya, daerah kanan gitu ya. Nah, berapa nih? Nanti kita ukuran nilainya. Sekarang sudutnya dulu. Sudutnya kalau gue pakai warna ungu, gue tarik sini 180 kan
tambah 90 270 kan. Nah, ketika gue mau nyampe sini, set, oh ada yang ngalangin nih. Siapa yang ngalangin nih? Oh, si alfa gitu kan. Jadi yang harusnya 360 itu berkurang gara-gara si alfa. Nah, ternyata kuadran 4 kita pakai sudut yang ini gitu ya. Jadi pada kuadran 4 berapa nilai dari sinus, kosinus, tangen untuk 360 derajat min alfa, ini juga 360 derajat min alfa, dan tangan juga 360 derajat minus alfa. Berapa nih? Nah, coba kita lihat. Ini gua hapus ya. Di sini kita lihat definisi sin ya. Definisi sin itu adalah depan bagi miring. Aduh, ini kehapus, oke. Gua gambar sini ya. Nah, definisinya kan depan bagi miring, A dibagi C. A-nya kebetulan nilainya negatif nih, C-nya positif. Udah, negatif bagi positif adalah negatif ya, sinnya negatif gitu. Negatif dari sin alfa gitu. Sekarang nilai dari cos. Oke, kita lihat cos nih. Ternyata nilai cos itu B per C ya. B per C, B-nya positif nih. C-nya juga positif. Maka nih positif bagi positif, positif kan? Jadi dari cos 360 derajat min alfa itu adalah cos alfa gitu ya. Gimana kalau tan? Oke, tangan. Tangan tuh ini ya, apa namanya? Definisinya apa ya? Depan bagi bawah ya. Depan bagi bawah. Nah, maka A-nya kan negatif, B-nya positif. Yaudah, negatif bagi positif. Itu adalah negatif ya. Sehingga kita dapat nilai tan-nya untuk kuadran 4 atau 360 derajat min alfa itu adalah minus dari tan gitu ya. Jadi kita bisa kesimpulin kuadran 4 ini positif untuk nilai cos gitu ya. Untuk nilai cos gitu ya. Nah, jadi segitu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Nah, jadi untuk video selanjutnya gue mau bahas kalau misalkan ini kan kita bahasnya sumbu X ya. Sumbu X terus X-nya nempel gitu ya. X-nya nempel sama sumbu X. Iya, gimana kalau misalkan si alfanya nempel sama sumbu Y gitu ya. Nah, itu gue bikin part selanjutnya. Nah, kalian jangan lupa untuk like ya, share, dan komen kalau misalkan ada yang pengen ditanyain ya. Dan jangan lupa tuh subscribe dan jangan lupa tuh tekan loncengnya ya. Supaya kalian dapat notif gue berikutnya, notif dari video gue berikutnya gitu ya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Tetap stay tune ya.